Menteri Amsalem memperingatkan bahwa jalur Gaza dapat berubah menjadi Vietnamnya Israel, merujuk pada perang atrisi yang panjang dan berdarah di zona konflik tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 2 September, prediksi itu muncul ketika Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar merinci kemerosotan tajam reputasi internasional terhadap Israel, tepat akibat perang yang sedang berlangsung saat ini. Adapun hasil pernyataan ini terungkap setelah rapat kabinet keamanan yang digelar pada Minggu 31 Agustus malam waktu setempat. Dalam rapat, para politisi Likud beserta pejabat militer dan keamanan ikut memperingatkan konsekuensi operasi militer baru bersamaan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional. Sementara itu, menurut analis militer Amos Harriel, bahwa pejabat militer Mossad dan Shin Bet percaya bahwa operasi militer skala besar di Gaza tidak akan mencapai tujuan yang dinyatakan Netanyahu, terkhusus dalam menaklukkan Hamas, dan bahwa Israel akan membayar harga yang mahal tanpa mencapai hasil yang diinginkan. Otoritas Palestina akui siap ambil kendali jalur Gaza, mengaku tak akan keberatan dengan kemitraan Arab atau internasional. Hal ini diutarakan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pernyataannya pada Senin 1 September 2025. Mengutip KBRI pada 2 September, Abbas menyentil keberadaan Israel yang masih menjalankan rencana melenyapkan sepenuhnya Hamas. Lantas dalam wawancaranya, Abbas mengindikasikan bahwa Israel melanjutkan pendekatan destruktifnya tepat di tengah keheningan internasional yang terbatas pada kecaman tanpa melaksanakan resolusi PBB apapun yang terkait dengan Palestina. Lebih dari itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dituduh berusaha membasmi rakyat Palestina dan tetap menjabat untuk menghindari tuntutan hukum. Sehingga Abbas menegaskan bahwa otoritas Palestina memiliki kemampuan untuk melakukan pengambil alihan kendali jalur Gaza. Menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan kemitraan Arab atau internasional dalam pengelolaan rencana tersebut. Seruan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang akhiri perang Gaza kembali menggema, menegaskan bahwa perang itu sudah merugikan Israel di mata internasional. Mengutip The Times of Israel pada 2 September, seruan Trump ini kembali menggema paru-paru ini. Lebih tepatnya dalam wawancara, Trump mulai menegaskan kembali keyakinannya di mana Israel perlu mengakhiri perang dengan cepat, mengingat perang itu sudah merugikannya. Merujuk pada kekhawatirannya terhadap menurunnya dukungan terhadap Israel di Amerika Serikat, termasuk di kalangan Partai Republik. Namun Trump juga telah menunjukkan dukungannya terhadap rencana Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Menegaskan dalam beberapa pekan terakhir bahwa Yerusalem harus menyelesaikan tugasnya melawan Hamas dan mengklaim bahwa perlawanan Palestina tersebut hanya akan membebaskan sandera yang tersisa setelah dihancurkan. Israel dilanda trauma perang Gaza. Kasus bunuh diri alias bundir di kalangan militer garis depan konflik meningkat. Mengutip Tasnim pada 2 September, hal ini merupakan hasil laporan dari sumber utama media Israel terbaru. Media Israel mengungkap peningkatan tajam dalam kasus bunuh diri di kalangan pasukan pendudukan, di mana dengan 18 tentara bundir sejak awal tahun, menggarisbawahi keruntuhan psikologis yang menyebar di antara barisan setelah perang Gaza. Diakui dalam laporan sumber utama bahwa itu merupakan bukti fenomena berulang di dalam militer Israel. Adapun kasus terbaru melibatkan seorang prajurit Brigade Golani yang ditemukan tewas di pangkalan utara di Palestina yang diduduki. Pihak militer pun mengonfirmasi kejadian tersebut, menyebut bahwa jenazah ditemukan di dalam pangkalan, mengakui bahwa polisi militer telah meluncurkan penyelidikan meskipun tidak ada rincian mengenai lokasi atau identitasnya. Upaya pembunuhan terhadap perwira intelijen Palestina di kota Tamon, tepi barat, dilaporkan gagal. Pasukan Israel justru terlihat melakukan penembakan dengan target warga sipil Palestina di Jalan Faisal Nablus. Mengutip Al-Mayadin pada 2 September, upaya pembunuhan ini dilakukan oleh unit khusus Israel pada Senin 1 September waktu setempat. Menurut sumber setempat, tentara Israel menembaki mobil sipil selama penggerebekan
melukai seorang perwira intelijen Palestina bersama istri dan anak-anaknya. Namun upaya itu dilakukan setelah beberapa jam mereka melakukan serangkaian penggerebekan di beberapa wilayah di tepi barat. Adapun akibatnya 3 pemuda Palestina dilaporkan terluka. Sekaligus Bulan Sabit Merah Palestina mengonfirmasi bahwa seorang warga Palestina berusia 20 tahun ditembak di kepala dengan peluru tajam di Jalan Faisal, Nablus. Korban kemudian dirujuk ke rumah sakit pemerintah Rafidia dan kondisinya dinyatakan serius.